Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devi Fitri Prastikasari dengan NPM 22290513030. Saya dari kelas 5C, mahasiswa dengan program studi farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang salah satu dari aspek CDOB, yaitu aspek bangunan dan peralatan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Aspek bangunan dan peralatan pada cara distribusi kerja obat yang baik atau CDOB, di mana pembahasan pada materi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah regulasi dan manajemen PBF atau perusahaan besar farmasi, yang diampu oleh dosen saya dengan dosen pengampu Ibu APT Syarifah Nadia MSI. Cara distribusi obat yang baik atau CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. CDOB bertujuan untuk memastikan obat-obatan yang didistribusikan kepada pasien aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Salah satu aspek penting dalam CDOB adalah aspek bangunan dan peralatan. Aspek ini mencakup persyaratan bangunan, penataan peralatan, dan sistem pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan operasional yang aman dan terkontrol. Pentingnya aspek bangunan dan peralatan dalam CDOB. Yang pertama, keselamatan obat. Bangunan dan peralatan yang sesuai memastikan penyimpanan dan penanganan obat yang aman, mencegah kerusakan dan kontaminasi. Yang kedua, efisiensi distribusi obat. Peralatan dan sistem pendukung yang terintegrasi meningkatkan efisiensi dalam distribusi obat sehingga obat dapat mencapai pasien dengan cepat dan tepat. Kemudian ada persyaratan bangunan meliputi lokasi, desain, dan konstruksi. Yang pertama, lokasi. Lokasi bangunan harus strategis dan mudah diakses, bebas dari polusi, dan terhindar dari bencana alam. Yang kedua, desain. Desain bangunan harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, dan tata letak ruang yang ergonomis untuk memudahkan operasional. Dan yang ketiga, konstruksi. Konstruksi bangunan harus kokoh dan tahan lama, menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap kerusakan. Kemudian ada persyaratan ruang yang meliputi penyimpanan, persiapan, dan distribusi. Yang pertama, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan harus terkontrol suhu dan kelembapannya dengan sistem ventilasi yang baik untuk mencegah kerusakan obat akibat perubahan suhu dan kelembapan. Yang kedua, ada ruang persiapan. Ruang persiapan harus bersih, terbebas dari kontaminasi, dan dilengkapi peralatan yang sesuai untuk pengolahan obat seperti timbangan, blender, dan alat pengemas. Yang ketiga, ada ruang distribusi. Ruang distribusi harus terorganisir dengan baik, dengan sistem pencatatan dan pelacakan yang terstruktur untuk memastikan obat terdistribusi dengan tepat dan aman. Selanjutnya, ada penataan peralatan, meliputi penempatan, pemeliharaan, dan kebersihan. Yang pertama, penempatan. Penempatan peralatan harus terorganisir dan mudah diakses, mempertimbangkan sirkulasi udara dan alur kerja yang efektif. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan secara berkala penting untuk menjaga fungsi dan keamanannya, mencegah kerusakan dan kerusakan obat. Yang ketiga, kebersihan. Kebersihan peralatan harus dijaga dengan baik, membersihkan dan mendisinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi obat. Selanjutnya, ada sistem pendingin yang mana meliputi ventilasi, suhu, dan kelembapan. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi yang baik membantu sirkulasi udara, menjaga suhu dan kelembapan ruangan agar tetap terkontrol. Yang kedua, suhu. Suhu ruangan harus dijaga pada kisaran yang sesuai dengan jenis obat yang disimpan untuk mencegah kerusakan dan penurunan kualitas obat. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan ruangan juga harus terkontrol agar obat tidak terpengaruh oleh perubahan kelembapan yang ekstrim. Kemudian ada sistem pencahayaan yang meliputi pencahayaan yang memadai. Yang pertama, pencahayaannya harus cukup. Pencahayaan yang cukup di seluruh ruangan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan menghindari kesalahan dan penanganan obat. Yang kedua,
pencahayaannya harus sesuai. Jenis pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya menggunakan lampu LED yang hemat energi dan membantu suhu, warna yang tepat untuk menjaga kualitas obat. Yang ketiga, pencahayaan yang merata. Pencahayaan yang merata di seluruh ruangan untuk menghindari area yang terlalu gelap atau terlalu terang. Selanjutnya ada sistem keamanan, di mana meliputi perlindungan terhadap pencurian dan kebakaran. Yang pertama, sistem keamanan. Sistem keamanan ini meliputi CCTV, alarm, dan pengamanan fisik. CCTV. Sistem CCTV untuk memantau seluruh area dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, alarm. Sistem alarm untuk mendeteksi kejahatan dan kebakaran dan memberi peringatan kepada tugas keamanan. Yang ketiga, pengamanan fisik. Pengamanan fisik seperti pagar, pintu, dan kunci untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada pelatihan staf meliputi pemahaman prosedur dan penanganan peralatan. Yang pertama, pemahaman prosedur. Yang kedua, penanganan obat, di mana cara yang benar dalam menangani obat, penyimpanan, dan pengolahan obat. Yang ketiga, penggunaan peralatan. Cara mengoperasikan dan memelihara peralatan yang ada di ruangan distribusi obat. Yang keempat, protokol keselamatan. Protokol keselamatan yang benar harus diterapkan dalam menjalankan tugas di ruang distribusi obat. Sampailah kita pada kesimpulan, di mana pentingnya implementasi aspek bangunan dan peralatan dalam CDOB. Yang pertama, kualitas obat. Aspek bangunan dan peralatan yang baik memastikan kualitas obat tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi oleh pasien. Yang kedua, efisiensi operasional. Peralatan yang tepat dan terintegrasi meningkatkan efisiensi operasional distribusi obat, sehingga obat dapat sampai kepada pasien dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, keselamatan pasien. Implementasi CDOB secara menyeluruh, termasuk aspek bangunan dan peralatan, memastikan obat-obatan yang didistribusikan kepada pasien aman dan efektif, sehingga terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada sejawat farmasi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.